warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Marina Mas yang semoga panjenengan oleh Allah dikaruniakan sehatul afiah. Di bulan-bulan sebelumnya kita sudah mengkaji fikih muamalah tentang jual beli, prinsip-prinsip akad di dalam Islam niku insyaallah yang keseharian yang sifatnya itu adalah sering kita amalkan, sudah kita jelaskan. Kalau fikih ubudiyah sudah terlalu sering kita kaji, sudah terlalu sering kita ikuti. Kita kali ini mempelajari salah satu komponen kewajiban di dalam Islam, yakni zakat. Zakat niku sering kali di Al-Quran disampaikan oleh Allah, bahkan di mana ada perintah solat di situ bersanding perintah zakat, dan niku berkali-kali, cukup banyak dan cukup sering. Kita sedikit mengetahui, sedikit mempelajari tentang aspek ataupun objek zakat di zaman Nabi. Dulu di zaman Nabi itu yang dizakatkan nopo mawon, apa saja yang ada di zaman Nabi. Terus bagaimana perkembangan zakat hingga hari ini. Untuk zakat yang kontemporer kita akan jelaskan pada bulan yang akan datang. Jadi kita mempelajari dulu zakat di masa Nabi. Pertama, zakat dagang, zakat jual beli. Nanti niku nisabnya berapa, haulnya bagaimana. Kemudian peternakan niku binatang-binatang ternak tentunya. Berapa jumlahnya binatang jenis ternak nopo mawon yang ada di zaman Nabi. Kemudian zakat tanaman atau juga pertanian, jenisnya nopo mawon, cara penghitungannya bagaimana. Kemudian zakat emas. Mungkin kalau kalian panjenengan tidak ada ini, jenis ini tidak ada di Surabaya, tapi kita pelajari dulu ilmunya. Kita pelajari dulu apa yang kemudian telah diijtihadkan oleh para ulama berdasarkan dalil yang diperintahkan oleh Nabi sejak dulu pun. Pertama, niki perintah agar Nabi niku memungut zakat, Pak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, jadi di dalam Al-Quran niku, Pak, kalau ada kalimat perintah, katakanlah ngoten niku yang diperintah niku Nabi, Nabi Muhammad niku. Ambillah atau datangi umat Islam itu, lalu ambil zakat dari sebagian harta mereka. Jadi Nabi niki mendatangi, lalu Nabi memungut, Pak. Karena Madinah saat niku luas, Madinah saat niku juga sampun banyak kabilah-kabilah, Nabi niki membentuk perwakilan. Di satu kabilah ada sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, di satu kabilah ada lagi yang ditunjuk. Ibarat sakniki, dulu Nabi niku ibarat basnasnya, lalu Nabi membentuk basda. Basda niku badan amil zakat daerah yang bertugas mengambil di masing-masing daerah. Jadi sepindah malih niki kula kali panjenengan di dalam agama niku zakat niku diperintah untuk didatangi, Pak. Kenapa kok didatangi? Kalau enggak didatangi niku mboten bayar-bayar, Pak. Kadang lupa, kadang kemudian napa namanya belum ingat, maka kemudian didatangi. Berikutnya kula kali panjenengan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di antara rezeki kula kali panjenengan niku, Pak,
ada sebagian haknya fakir miskin yang katut ke dalam rezeki kita. Ada sebagian jatahnya fakir miskin, Pak, yang ngikut ke dalam bagian rezeki kita. Lalu sebenarnya zakat niku pinten? Zakat niku sebenarnya boten kathah, Pak. Zakat itu tidak banyak. Niki ukurannya niki, Pak. Niki ukuran zakat. Ibarat panjenengan punya telur 10, Pak. Panjenengan dadar telur 10. Maka yang menjadi haknya fakir miskin itu seperempatnya 1/10, Pak. Jadi dari 10 telur itu adalah seperempatnya dari 1/10-nya. Ibarat uang 1 juta, haknya fakir miskin itu 25.000, Pak. 25.000. Panjenengan ibarat niki telur, yang panjenengan dahar dengan yang diberikan kepada orang lain lebih banyak yang mana, Pak? Dalam gini sedoso kalau 10, Pak, bisa cukup berhari-hari. Sementara bagian orang miskin cuma niki. Cuma 1/4 dari 1/10. Ini bedanya dengan agama lain, Pak. Di agama lain niku kena 10% niku, Pak. Jadi dari 1 juta zakat niku kalau bahasa mereka selain kita persembahan mereka niku 10%, Pak. Kita boten. Kita niki 1/4 dari 1/10. Ada lagi saudara kita niku LDII, Pak. LDII niku yang disetorkan 10%. 10% LDII niku. Dan kulo kali panjenengan boten. Kulo kali panjenengan 10% niku besar niku, Pak. Kecuali niki nggih, kecuali pajak niku, pajak profesi. Niku katanya juga besar, tapi kulo dereng semerep. Jadi pada intinya kulo kali panjenengan jatah dari harta kita yang katut yang kemudian perlu kita berikan kepada fakir miskin namun 2,5% atau 1/4 dari 1/10-nya. Bantun niku kulo kali panjenengan rukun Islam niku, Pak, ada 5, Pak. Rukun Islam niku ada 5, diantaranya haji, diantaranya lagi puasa, diantaranya juga adalah zakat. Kulo pernah ikut Rakernas, Pak. Rakernas Amil, lembaga Amil Zakat. Karena kebetulan kulo menjadi salah satu dewan pengawas syariahnya, tapi tidak perlu disebut ya, karena napa ini niku hak panjenengan mencari lembaga Amil Zakat. Saat niku dirjen yang membawahi Amil Zakat namanya Prof. Waryono namanya. Prof. Waryono niku dawuh, Pak. Zakat itu sama-sama ada di dalam rukun Islam. Tapi antusiasnya niku berbeda, Pak. Kalau giliran sholat, alhamdulillah, umat Islam niki di Indonesia yang sholat aktif 5 waktu, niku 40%, Pak. Pun lumayan niku, Pak. Jadi jumlah umat Islam niku kan 240. Yang sholat aktif dalam salah satu survei, niku 40%. Sekitar 100 juta. Sisanya dari niku nggih ada yang sholat apa namanya kadang jangkep, kadang boten, ada yang setahun sekali, Pak. Namun hari raya niku, tapi semoga oleh Allah kalau kali panjenengan diberi kekuatan untuk beribadah 5 waktu penuh niku. Giliran haji sampai antri-antri, Pak. Tapi giliran zakat boten enten antri nih, Pak. Padahal sama-sama kewajiban, sama-sama rukun Islam. Untuk zakat niku boten ngantri tiang. Padahal sama-sama ibadah. Apa bedanya? Karena kalau haji niku, Pak, ada unsur jalan-jalannya.
ada unsur walking-walkingnya, ada unsur shopping-shoppingnya, Pak. Nek zakat niki boten, boten itu. Makanya tidak ada yang ngantri, Pak. Tidak ada yang nopo ini, tidak seantusias dengan ibadah yang lain. Kalau puasa, karena puasa niku ternyata secara medis juga ada pengaruh sehatnya, kalau kali panjenengan banyak yang sadar untuk puasa. Tapi ini untuk zakat niki, Pak, nek boten diilmoni, kalau tidak didasarkan dengan ilmunya, maka berat terkadang untuk kemudian mengeluarkan. Niki napa mawon syarat di dalam zakat. Pertama kedah Islam niku otomatis. Kedua, bukan budak. Syarat niki karena dulu masih banyak perbudakan, Pak. Perbudakan niku dihapus setelah perang kedua, perang dunia kedua. Wingi perang Iran niku dikira perang ketiga, tapi alhamdulillah boten lanjut. Boten lanjut. Lanjut, Pak, kalau kali panjenengan napa ini masih ingin menikmati hidup dengan damai. Kemudian hartanya cukup 1 nisab, Pak. Nisab niku batas ambang minimal. Ambang batas minimal orang kena zakat. Kalau memberi tanpa hitungan nisab niku namanya sedekah, Pak. Kalau sedekah bebas. Sedekah niku kapan mawon berapapun tidak ada masalah. Tapi nek zakat niku enten kadarnya, Pak. Ada ketentuannya. Boten saged ngawur niku boten saged. Harus prosedural. Okay? Kedah enten nisab, ambang batas harta yang dimiliki. Kemudian hartanya itu harta miliknya. Bukan cicilan, Pak. Kalau cicilan masih belum penuh, okay? Belum milik kita secara penuh. Buktinya kalau kita beli mobil belum lunas, BPKB-nya belum keluar, Pak. Kita beli rumah belum lunas, sertifikat belum keluar. Okay? Jadi zakat niku harus harta penuh miliknya, Pak. Kemudian sudah 1 tahun masuk haul istilahnya. Haul niku artinya 1 tahun, Pak. Kita pelajari dulu niki tentang kewajiban zakat niku 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun tidak boleh, Pak. Jadi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, laisa fi malin zakat hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban harta untuk berzakat sampai masuk 1 tahun, Pak. Karena dari 1 tahun niku akan ketahuan, Pak, laba keuntungan akan ketemu. Dalam 1 tahun niku kalau kali panjenengan untung ruginya sudah diketahui. Kalau memiliki keuntungan mencapai 1 nisab baru kena zakat. Kalau tidak mendapat keuntungan tidak kena zakat. Jadi kulo kali panjenengan syarat pertama yang kita sampaikan selain niku wau dalilnya adalah dalil harus 1 tahun. Kemudian niki emas perak, Pak. Emas niku cara mengeluarkannya adalah ketika emas niku utuh sebagai logam mulia, beratnya niku mencapai 85 gram. Kenapa kok 85 gram? Ada yang menghitung antara 85 sampai 90, Pak. Karena dulu di zaman Nabi niku alat timbangnya niku namanya miskol. Miskol dzarratin niku. Tapi kalau sekarang miskol niku nama HP yang Pak nopo memanggil tidak terjawab niku missed call niku, okay? Tapi dulu di zaman Nabi pakai miskol namanya. Setelah dikonversi kebanyakan para ulama menghitungnya adalah 85 gram. Syaratnya niku murni emas yang disimpan, Pak. Bukan yang dipakai perhiasan. Kalau dipakai perhiasan boten wajib. Misalnya istri niku di telinga kiri niki 20 gram, Pak. Telinga kanan 20 gram, ten irungi 40 gram misalnya. Terus tentangan ini niki 100 gram, terus nek melaku niku munyi sedoyo, Pak, kericik-kericik. Karena niku perhiasan tidak wajib zakat, tidak terkena zakat.
Terus syaratnya zakat niku adalah emas batangan, emas utuh yang kemudian tersimpan. Kenapa? Karena emas niku Pak tidak terkena inflasi. Emas niku tidak akan turun harganya, tapi terus naik. Beda dengan uang Pak. Uang niku akan terkena inflasi. Kulo tanglet Pak, panjenengan dulu tahun 2000 uang 50.000 ke warung bakso bisa beli berapa bakso Pak? Dalam satu keluarga kenyang niku Pak. Dulu ya. Saat niki panjenengan dengan uang 50.000 ke toko bakso, ke warung bakso yang sama, untuk satu keluarga cekap napa boten? Berarti uang niku mengalami penurunan nilai Pak. Tapi nek emas boten. Nggih. Emas niku boten. Perak niku sampai sekitar 200, sampai 600 gram. Kalau ada orang memiliki perak batangan, niku mencapai 600 gram baru kena zakat. Nek dereng maka belum. Okay. Jadi niki di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Barang siapa yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau dizakatkan, maka kemudian oleh Allah akan diazab kelak di hari kiamat. Nauzubillah. Jadi kalau kali panjenengan hari ini jarang nggih, tapi andaikan panjenengan ada simpanan berupa emas niku Pak, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi misalnya kalau harga emas niku 1 gramnya niku 1 juta, 1 juta, lalu 85 gram niku berarti 85 juta, maka zakatnya niku sekitar 2 jutaan, 2 jutaan lebih sedikit yang kemudian dikeluarkan. Tetap jauh lebih banyak yang kita miliki Pak. Kemudian bagaimana dengan pemilik kambing Pak, peternak kambing? Ten Surabaya boten enten nggih. Enten kambing di Keputih bagian sana Pak, cuma hanya beberapa ekor nggih. Jadi nisabnya kambing niku kalau ada orang memiliki kambing minimal 40 ekor nggih, dan kambingnya niku diumbar Pak. Diumbar niku nopo bahasa Indonesianya? Dilepas, okay? Diingon dengan cara dilepas. Kalau dikandangin terus diberi makan tiap hari niku boten niku. Niki yang dilepas, yang diternak dengan cara makan rumput-rumput yang halal niku Pak. Okay? Di Kenjeran juga begitu Pak. Di Kenjeran niku juga banyak, okay? Tapi tidak sampai sebanyak niki. Hanya beberapa ekor mawon. Kalau ada orang punya 40 kambing sampai 120, maka yang dikeluarkan adalah kambing berusia 2 tahun. Kambing berusia 2 tahun niku kambing yang cukup untuk disembelih ketika kurban Pak. Bagi orang yang memiliki kambing 121 sampai 200, niki 2 kambing yang dizakatkan. Jadi tetap lebih banyak yang ada di kandang daripada yang dizakatkan Pak. Kemudian pemilik sapi Pak. Pemilik sapi niki nisabnya niku minimal memiliki 30 sapi sampai 39. Nanti yang dikeluarkan adalah anak sapi. Kata orang sini namanya pedet Pak. Pedet berukuran 1 tahun. Jadi pedet yang sudah 1 tahun niku yang dikeluarkan zakatnya. Nek niki memang sampun enten surat saat niku. Jadi ketentuan niki, ketentuan zakat kambing sama sapi sama onta niku tertulis dari Abu Bakar Pak. Dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niku nulis. Dan tulisan itu yang dijadikan acuan sampai sekarang. Sampai sekarang megatan.
Sampai orang yang memiliki 120 ekor ketentuannya pun wonten dan setiap kelipatannya juga kemudian menambah. Nah, kalau di beberapa peternak niku Pak, mungkin peternak rumahan niku belum wajib nggih. Yang di bawah 30 sapi belum wajib. Belum wajib untuk zakat. Niki level niki Pak, level peternak besar niki, nggih. Peternak besar yang kandangnya niku juga lebar. Kalau onta niku minimal 5 Pak. Minimal 5. Kalau orang belum punya onta, cuma punya 1, punya 2, atau punya 3, belum Pak. Minimal 5. 5 onta. Ini syaratnya Pak. Syaratnya niku diternakkan, bukan dipekerjakan. Dulu ketika kulo di kampung masih kecil, niku kan ada bajak sawah niku Pak. Ada orang punya banyak sapi, tapi sapinya dibuat kerja, tidak kena zakat. Boten, tidak terkena zakat. Atau ada orang punya onta, tapi di Arab ontanya niku dibuat tumpaan turis niku loh, tumpaan jemaah haji umroh, dipekerjakan. Kalau dipekerjakan boten, tidak kena zakat. Niki murni binatang ternak umbaran. Binatang ternak yang diumbar, yang diternakkan, bukan yang dibuat kerja. Kemudian berikutnya niki terkait dengan zakat biji-bijian. Biji-bijian niku berupa gabah, beras, gandum, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Niku nisabnya niku diperinci Pak. Diperinci begini. Kalau panjenengan punya sawah, panjenengan punya kebun. Niki pernah saya sampaikan Pak ketika kulo ten Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan Tengah niku ada beberapa transmigran. Transmigran dari Jawa niku transmigran ke beberapa daerah di Kalimantan. Dapat tanah 2 hektar Pak. Dapat tanah 2 hektar zamannya Pak Hartoriin program niku. Dulu bapak-bapaknya niku belum memetik hasil. Saat niki anaknya yang memetik hasil Pak. Jadi tanah mereka yang luas niku akhirnya kemudian dikontrak oleh beberapa kontraktor kebun sawit, beberapa kontraktor nopo, sehingga kemudian ada sebagian yang mereka menjalankan kebun sawit piyambak Pak. Nah, niki perincian ini mengatakan gabah niku adalah 1.300 kilogram, 1,3 ton. Niki nanti zakatnya tergantung Pak. Tergantung nopo? Tergantung irigasinya. Kalau tidak memakai irigasi, murni pakai hujan, murni pakai alam, niku kena 10% Pak. Kena 10%. Tapi kalau ada biaya pupuk, ada biaya perawatan, dan hari ini yang terjadi seperti itu Pak, maka kenanya 5%. Zakatnya niku kena 5%. Kulo nopo namine, kulo kan pernah ke Malang Selatan meniku. Di Malang Selatan niku ada kebun niki Pak, kebun jagung. Kebun jagung niku mereka hektaran Pak, dan kemudian mereka nyetor ke pabriknya. Cuma sayangnya niku keranten sak niki pun zaman teknologi pun enten diilmuni. Jadi bibit jagung niku setelah sekali panen sudah tidak bisa Pak. Akhirnya ketergantungan ke pabrik. Kalau dulu katanya boten mekaten. Dulu niku tidak bisa direkayasa kalau dulu. Sekarang pun nopo semuanya pun sakit direkayasa, akhirnya
saged ngoten niku nggih. Pada intinya kalau kali panjenengan misalnya panjenengan nanti di masa tua ingin di kampung, kulo daripada di kota hiruk pikuk, kulo pengen di kampung, lalu panjenengan punya warisan tanah, lalu panjenengan menjadi niki petani, tapi bukan panjenengan yang bertani, jenengan bosnya petani Pak. Maka jangan lupa zakatnya niki. Zakatnya niku dengan tabel masing-masing kilogramnya, ada yang setengah ton, ada yang 1 ton lebih. Niku kalau hari ini karena sudah dipotong biaya perawatan, maka kemudian namun kena 5%-nya saja. 5%-nya. Saking kulo cekap semanten riyen, keranten niki tanpa disengaja, tanpa terasa ternyata sampun 6:30. Monggo kalau ada pertanyaan baik seputar zakat klasik, monggo saya persilahkan. Waalaikumsalam. Nggih, panjenengan. Nggih, monggo. Bagaimana dengan zakat kos-kosan? Terus kos-kosan niku bagian dari perniagaan. Jadi bagian dari bisnis. Jadi bisnis niku tidak cuma menjual seperti toko dan agen niku. Panjenengan yang punya mikrolet zaman dulu zaman dulu punya sekian mikrolet, atau hari ini panjenengan punya beberapa mobil lalu direntalkan dibuat mobil online ngoten niku. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Leres. Cara menghitungnya disamakan dengan nisabnya emas, Pak. Jadi panjenengan semua transaksinya niku dicatat, Pak. Transaksinya niku dicatat. Misalnya punya sekian puluh kamar kos-kosan, dicatat. Kemudian keuntungan bersihnya dalam 1 tahun, niku setara dengan harga emas napa boten. Kalau ternyata setara dengan harga emas, baru kena zakat. Jadi tetap perlu dihitung, Pak. Niki sama juga ketika orang yang bisnis. Saya dulu punya toko, Pak. Tapi toko saya niku toko kecil-kecilan, peracangan. Karena tokonya niku kecil-kecilan, untungnya juga kecil-kecilan, Pak. Setelah saya hitung enggak nyampe sekian juta niku enggak nyampe. Kecuali kalau bisnis kecil-kecilan, tapi untungnya gede-gedean, Pak. Nopo? Bisnis batu permata, Pak. Nah, batu permata kan kecil niku, nggih. Batu akik niku kan cilik, tapi keuntungannya besar. Kalau niku sekali lagi di ranah bisnis nopo mawon, bisnis jual beli, bisnis kos-kosan, atau panjenengan memiliki showroom, mobil niku keluar masuk, motor keluar masuk, atau panjenengan punya marketplace di HP panjenengan, atau reseller misalnya, reseller tetapi yang agak besar, lalu keuntungan bersih 1 tahun niku mencapai 85 keuntungan, Pak. Sekali lagi niku nek sampun keuntungan murni, Pak. Kalau ternyata sampun napa namini sampun dipotong biaya hidup, biaya ngeten-ngeten, niku berarti dereng. Sama seperti saya yang dulu punya toko, niku belum mencukupi, Pak. Karena masih cukup untuk biaya hidup keluarga. Masih cukup biaya hidup sekeluarga.
Niki kalau bisnis niku, bisnis toko niku setelah saya hitung minimal niku sekelas agen, Pak. Sekelas agen niku baru kemudian memungkinkan dalam 1 tahun punya keuntungan 85 juta. Andaikan harga emas niku 1 juta. Hari ini tinggal dikurskan mawon. Okay? Tinggal. Kalau panjenengan boten ngitung, pokoknya setahun kulo dalaken. Okay? Maka kalau niku kemudian harta panjenengan sampai 1 nisab, berarti sampun cekap sebagai zakat. Kalau panjenengan boten ngitung dan sebenarnya tidak sampai, jadi sedekah. Tapi bagaimanapun namanya sedekah tetap sah. Jadi bedanya sedekah dengan zakat, Pak. Zakat niku ada jenis hartanya, ada kalkulasinya, ada yang berhak menerima, niku lebih spesifik pengeluaran dan tata caranya. Tapi intinya kalau panjenengan kulo dereng ngitung pokoknya kulo tokno nggih ngoten niku, andaikan tidak mencapai 1 nisab tetap jadi sedekah dan niku tetap sah. Matur nuwun. Monggo. Terus nanti? Nggih. Kolektor. Nggih, leres. Kita lihat, nggih. Jadi yang disebut zakat niku ada proses harta bertumbuh, Pak. Ada upaya, ada satu aktivitas yang menjadikan harta niku bertumbuh. Lalu di situ kena zakat. Kalau rumah niku kalau tidak dibisniskan, cuma rumah diam, boten tidak kena zakat. Atau panjenengan tiba-tiba dapat warisan, orang tua mampu meninggal, punya warisan tanah, boten wajib zakat. Zakat niku sekali lagi ada upaya keuntungan, yang keuntungan niku konsisten selama 1 tahun, ada keuntungan besar baru kena zakat. Panjenengan punya rumah di Surabaya Barat misalnya, dulu rumah niku murah, hari ini besar, begitu jenengan jual, boten kena zakat. Karena zakat niku bukan sekali jual langsung untung, bukan. Zakat niku ada proses pertumbuhan dalam 1 tahun, baru kena zakat. Sekali lagi, yang panjenengan atau yang kita miliki berupa aset tanah, niku tidak terkena zakat. Dan niku kathah ten Surabaya. Jadi di Surabaya niku ada orang mampu punya anak 3, anaknya mampu semua, Pak. Niki rumah orang tuanya nganggur niki, sampai peteng, sampai gelap, tidak teramut. Nah, andaikan kemudian dijual, meskipun memiliki harga yang melambung, boten tidak terkena zakat. Dan sampun maklum, harta niku ada yang tiap tahun naik, ada yang tiap tahun turun. Kalau yang harta niku bergerak biasanya turun, Pak. Kita beli laptop mahal-mahal terbaru, tahun depan turun niku. Karena bergerak nih. Berbeda dengan tanah, berbeda dengan bangunan, niku didiamkan mawon, makin lama makin naik. Tetapi bukan itu yang zakat. Karena cuma didiamkan, tidak ada olah peningkatan. Sementara zakat niku ketika sampun enten proses olah peningkatan.
Bagaimana dengan orang yang memiliki kekayaan sampai puluhan mobil, tapi mobilnya cuma dijadikan koleksi? Oke. Pecinta mobil klasik, pecinta ngeten-ngeten. Oke, cuma untuk menghibur mata di pagi hari mawon misalnya. Oke. Niku tidak terkena zakat. Karena sekali lagi, mobil yang kemudian didiamkan niku bukan harta bertumbuh. Oke. Tetapi malah makin turun. Sementara mobil klasik, mobil hobi niku Pak, niku hanya memiliki nilai mahal ke sesama niki penghobi. Selain penghobi boten. Ke selain penghobi boten. Ke selain pengharga seni tidak menganggap niku mahal Pak. Contohnya gus-gus kita hari ini niku kan naik Vespa niku. Bagi kita Vespanya itu jelek, tetapi bagi pengagum Vespa niku boten pareng niku harga Cherry lebih mahal Vespanya niku. Nah, niku kan di luar keumuman ngoten niku. Ngoten niku di luar keumuman. Jadi barang-barang antik niku tetap tidak masuk dalam aset zakat. Karena yang namanya aset zakat niku ketika dia terus bertumbuh lalu mendapatkan keuntungan niku stabil dalam setahun. Dan kalau kali panjenengan sampun maklum Pak, bisnis berkembang itu kalau dalam 1 tahun ada peningkatan. Kalau dalam 1 tahun bisnis niku menurun, niku tidak berkembang. Tidak berkembang nek apa namanya ini? Nek bagi pengusaha besar niki rugi ngeten niki. Tutup, cari tempat lain untuk kemudian berkembang. Jadi sekali lagi boten mobil antik yang dipamerkan hanya sekedar hobi, boten tidak terkena zakat. Terakhir monggo. Boten, boten. Jadi ketika niki juga termasuk yang kemudian menggugurkan zakat, Pak. Jadi dijelaskan di para ulama kita, ada orang punya 40 kambing, besok waktu mengeluarkan zakat, lalu satu sekarang disembelih, benjing boten wajib, karena sudah gugur berkurang. Kalau panjenengan punya keuntungan dari kos-kosan berlipat sampun dapat sekian puluh juta, lalu keuntungan niki dibuat beli lahan tanah, niku pun boten kena, pun boten napa namanya pun tidak terkena zakat, keranten sampun digunakan. Jadi yang namanya zakat niku betul-betul utuh, keuntungan niku tidak bergerak, keuntungannya niku tetap stabil sampai 1 tahun. Kok 1 tahun kemudian tiba-tiba dikurangi, niki boten pun lepas dari zakat. Tapi kalau kali panjenengan, kalau niku memang tujuannya untuk menambah aset, saat itu memang belum kena zakat. Tetapi tahun depan, ketika kemudian terus bertumbuh, maka akan kena zakat di tahun berikutnya. Niki sampun adzan isya Pak, untuk tanya jawab yang lain bulan depan mawon, jangan dihabiskan sekarang, karena untuk bulan depan kita akan membahas beberapa objek zakat kontemporer Pak. Zakat kontemporer, orang yang punya uang deposito, uangnya disimpan, itu apa sama dengan uang yang sama dengan emas yang disimpan. Itu kita bahas di bulan yang akan datang. Di entek no sakniki Pak, bulan depan tidak ada yang ngaji Pak. Jadi
cek nopo namanya cek ngirit-ngirit ngoten lho. Dari saya cukup sekian, semoga oleh Allah kula kali panjenengan dikaruniakan rezeki yang halal dan berkah. Insyaallah mangke PowerPoint-nya mangke kula bagikan insyaallah mugi boten supe. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.